Saudaraku sekalian, akhirnya kehidupan rohani kita harus sampai pada taraf atau level kita selesai dengan diri kita sendiri dan kita selesai dengan dunia ini, tapi kita belum selesai dengan Tuhan. Selesai dengan diri sendiri artinya kita tidak lagi memiliki keinginan apapun. Keinginan kita haruslah hanya bagaimana melakukan kehendak Bapa, mengerti apa yang Dia rencanakan untuk kita penuhi. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita belum selesai dengan Tuhan. Kita selesai dengan dunia, artinya dunia tidak dapat menuntut kita. Ketika dunia menawarkan berbagai hiburan, menawarkan berbagai barang, kita sudah tidak tertarik. Sudah selesai dengan dunia ini. Dulu waktu kita masih kanak-kanak, kita punya banyak cita-cita. Kita lihat orang punya sepeda, kita pengen punya sepeda. Kita lihat orang punya kendaraan roda 2 motor, kita ingin punya. Kita lihat mobil, kita lihat rumah model apa, ingin suatu hari punya rumah macam ini, kita lihat villa. Saya tidak salahkan orang yang masih mengingini itu karena memang masih kelas di situ. Tapi kalau kelas seperti kita, mestinya sudah berhenti. Kita akan pulang. Memang hal seperti ini tidak bisa dimengerti. Orang tidak akan paham. Tetapi dalam nama Yesus Kristus kita memilih ini. Pasti Tuhan mencukupi kita dalam standar. Punya rumah, punya mobil. Pasti sudah ada. Bagi yang dipandang Tuhan cukup. Yang lain motor, rumah kontrak. Untung bisa bayar rumah kontrak. Jadi istilah yang harus saudara miliki seperti yang saya kemukakan bisa dilewati tanpa target. Bisa makan hari ini tanpa target, nanti bisa makan lagi ya. Tanpa target. Artinya nanti juga pasti bisa dilewati. Bukan ini bisa dilewati tapi nanti bisa ya. Nggak usah tanya, nanti bisa dilewati. Kalau hari ini makan tahu, jangan target nanti makan daging. Bisa dilewati. Hari ini bisa kontrak rumah, bisa dilewati punya rumah. Walaupun kontrak. Nggak usah berpikir nanti aku punya rumah pribadi. Tidak usah. Ada punya rumah pribadi pun nyawamu dicabut selesai. Paham? Katakan amin. Kalau Anda punya rumah luas 60 meter tanahnya misalnya atau 80 meter, bangunan 45, itu cukup bisa dilewati. Jangan berpikir bagaimana kalau rumah seluas 120. Anda jadi miskin. Orang kaya, orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dan bisa menikmatinya. Karena orang kaya, orang yang punya kuasa menikmati, bukan kuasa memiliki. Dan kalau Tuhan memberi kita kuasa untuk memiliki, kita mengatakan itu milik Tuhan. Karena kita under Tuhan. Kita di bawah dominasi Tuhan. Selesai dengan diri sendiri, termasuk pujian, sanjungan, kehormatan, harga diri. Ini yang banyak orang belum lulus. Belum lulus. Bahkan saya lihat di lingkungan pelayanan saja. Coba kalau yang satu diberi kesempatan khotbah, dia tidak.
dia merasa tersingkir. Ini belum selesai dengan diri sendiri. Coba misalnya kalau semua dipanggil ke depan, lalu dia lupa dipanggil, dia tersinggung. Atau merasa, waduh saya kok dilupakan. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini di pelayanan, saudaraku. Belum lagi soal duit. Merasa belum tercukupi. Kalau begini terus, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa membesarkan anak-anak saya? Dia belum mengerti artinya bisa dilewati tanpa target. Jangan sampai sudah dijatuhkan Tuhan, sampai Anda tidak bisa bangun. Dan saudara baru mengakui hanya pertolongan Tuhan yang menjadikan aku ada sebagaimana aku ada. Saya sudah mengalami dijatuhkan Tuhan. Jikalau bukan karena belas kasihan Tuhan lewat tangan orang tertentu, saya sudah mati. Di situ Tuhan mengajari saya rendah hati. Dan mengakui keberadaanku hanya karena Tuhan semata-mata. Untung masih hidup. Untung masih bisa memandang Tuhan. Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia. Tapi belum selesai dengan Tuhan. Di sini kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya kita memiliki kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani dari Roh Kudus. Saya rasa saya juga baru dientaskan dari kebodohan dan kepicikan. Kepicikan dalam arti kebodohan, kepicikan dalam arti keadaan kepepet. Itu juga bisa berarti kepicikan. Kita akan terus mengkampanyekan pola hidup ini. Karena ini pola hidup musafir. Pola hidup musafir. Pola hidup orang yang menumpang. Bukan orang yang mau menjadikan dunia sebagai Firdaus. Kita memilih jalan sepi. Karena orang mungkin mulai tidak suka dengan cara hidup yang aneh. So strange, maybe weird, aneh. So strange, weird, aneh. Tetapi kalau kita belum sampai punya keanehan ini, atau mungkin ada kata lain apa? Odd, bego, tolol, ekstrim, fanatik. Tapi kita pilih jalan ini. Kalau kita lihat bangsa umat pilihan Allah di gereja mula-mula, mereka benar-benar bego. Bagaimana mengikut seorang yang dicap pemberontak kepada kaisar, dicap sebagai penghujat Allah, mati di salib. Tapi mereka mengalami Tuhan, saudaraku. Dan pasti mereka mengalami dengan benar. Tidak mungkin mereka mau menderita untuk satu kekonyolan, kebodohan. Tidak mungkin mereka mau mengalami penderitaan demi sebuah kekonyolan, saudara. Mereka melihat bahwa mereka mengikut Tuhan yang benar. Tuhan dan Raja yang dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik di langit baru, bumi baru. Harus selesai dengan diri sendiri. Dan untuk itu kalian disekolahkan supaya kalian mengkampanyekan, mempromosikan model hidup itu. Oleh sebab itu hidupmu harus berubah dulu. Dan menemukan gaya dan pola hidup ini. Jika tidak, kamu hanya jadi penyamun di gereja-gereja. Yang hanya cari nafkah, cari hidup, cari kolektor, cari PK.
dan jemaat binasa karena cara hidup kita belum tepat. Saya berdoa, Tuhan, aku beranikan diriku, merendahkan diri di hadapan-Mu. Jadikan aku seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Saya doakan dari jam 3 pagi tadi, sebelum jam 3 bahkan. Lalu Tuhan ingatkan saya, bukankah Musa tidak sendiri? Ada pemimpin 1000, ada pemimpin 100. Saudaralah pemimpin-pemimpin itu. Memimpin keluargamu, memimpin perusahaanmu, memimpin lingkunganmu. Dan berkata, ayo tinggalkan Mesir. Tinggalkan Mesir. Ada Kanaan. Orang berkata aneh. Konyol. Karena kita belum melihat Kanaan surgawi. Api kita belum terlalu menyala. Kita masih cari kesenangan dunia, keuntungan. Dan bagi pendeta-pendeta masih mencoba mencari kesenangan di dalam pelayanan. Duit, kehormatan, sanjungan, pangkat, gelar. Bagaimana jemaat bisa diselamatkan, saudara? Belum selesai dengan diri sendiri. Bukan salah punya gelar. Tapi bukan karena gelar itu kamu hidup, nak. Kita harus cerdas mensiasati keadaan di mana sekolah-sekolah teologi harus memenuhi persyaratan diregulasi pemerintah, undang-undang pendidikan, yang untuk itu betapa sulitnya kita berjuang. Sementara kurikulum yang disajikan tidak ada itu mengenai perjumpaan dengan Tuhan, kesucian, doa, tidak ada itu. Kita yang bikin sendiri. Kurikulum hanya mengentar sarjana teologi, magister, doktor teologi untuk mengenal Tuhan di dalam fantasi. Tapi belum menjumpai Allah dalam realita. Bisa berdoa kepada Allah yang masih menjadi fantasi. Jarak antara fantasi dan realita itu jauh. Orang harus menghabiskan waktu panjang, jam-jam panjang, malam-malam panjang untuk menjumpai Allah dan kesucian dan ketidaksediaan untuk menikmati apapun kecuali Tuhan. Tuhan berkata, kalau kau mau menikmati aku saja, tidak ada yang lain. Banyak orang belum sanggup, belum bisa. Lalu gereja memberikan toleransi. Ya wajar-wajar sajalah kita masih di dunia. Ya wajar manusialah. Itulah sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi untuk dinikmati. Tidak salah bisa menikmati. Tapi jangan menjadi ikatan dan berhala. Dan batas antara menikmati dunia sebagai berhala dan menikmati dunia sebagai anugerah karena Allah hadir di situ hampir tidak kelihatan. Hampir tidak bisa dibaca karena pribadi sifatnya. Saya punya kehormatan sebagai ketua sinode, kehormatan sebagai ketua STT. Apa batasnya antara menikmati tanggung jawab dan menikmati jabatan? Hampir nggak bisa kelihatan. Jabatan ini bukan untuk dinikmati dan membuat aku bahagia. Tapi jabatan ini membuat aku bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab aku menyenangkan Tuhan, itu kebahagiaanku. Bagaimana bisa kebaca? Tidak bisa kebaca. Tidak bisa kebaca. Rata-rata saudaraku, orang belum selesai dengan diri sendiri. Dan ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan, ratapan terhadap diri sendiri. Seperti yang dikatakan Yesus, tangisi dirimu. Kau tidak pernah menangisi dirimu, yang ada membanggakan dirimu. Aku perlu kehormatan. Aku loh.
Bukan meratapi diri, tapi membanggakan diri. Saya bisa berkata, kita nggak boleh loh bilang I am someone. Tetapi dia berkata itu sambil merasa dirinya someone. Tuh, setan itu liciknya begitu merusak kita. Merasa rendah hati tapi nggak rendah hati. Merasa sudah murni tapi belum murni. Sebegitu rusaknya kita, saudara. Saya berkata bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sedang terus merambat mau menjadi sempurna. Dan mengajak saudara-saudara yang hadir bisa tatap muka on-site dalam doa pagi ini. Untuk ayo kita pulang. Ayo kita terus bergerak menuju Kanaan surgawi. Tinggalkan Mesir dunia. You tidak akan kekurangan. Bangsa Israel tidak pernah tidak bisa makan. 40 tahun di padang gurun tidak pernah tidak makan. Ingat ini. Tidak pernah kalah perang. Kecuali mereka tidak dengar-dengaran. Tidak pernah punya masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tembok Yeriko pun dirobohkan. Mau apa? Tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Allah. Karena Allah memiliki jurus. Aku mau kau baik-baik. Aku mau keadaanmu baik-baik. Tapi sampai Kanaan. Kalau kamu tidak sampai Kanaan, lebih baik kamu nggak baik-baik. Kubinasakan kamu di padang gurun. Meralah Shanos. Kita sudah terlalu jauh dari standar Kristen yang benar. Kita sudah lupa kita ini musafir. Kita sudah lupa kita tuh menumpang di dunia. Jangan saudara pikir dengan khutbah ini lalu saudara tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan, minum. Kita manusia yang diberi Tuhan kodrat homo ludens. Kita juga mau bermain, ada wisata dengan keluarga dan lain-lain. Tapi batas antara menikmati dunia sebagai berhala, kesukaan, pusat hidup, dan menikmati dunia karena anugerah Tuhan bersama dengan Tuhan menjalani hidup. Itu hampir tidak kelihatan batasnya. Kita saja sering gak kenali diri. Tapi kalau kita terus bertumbuh dalam kecerdasan rohani, kita akan bisa membedakan itu, saudara. Ayo kita mulai dari kita, saudaraku, ya. Kita mau kampanyekan ini, ya, terus. Aku pernah muda seperti kalian, nak. Dan saya membuktikan Allah yang kusembah itu hidup. Kamu tidak mungkin akan jadi gembel, keleleran, jadi gelandangan. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin dipermalukan kalau kamu tidak memalukan nama Tuhan. Ingat itu. Kamu orang-orang terhormat dan bermartabat. Walaupun kamu miskin secara materi. Tapi kamu tidak akan pernah kekurangan. Karena Allah hidup dan hadir dalam kehidupan. Terlalu jauh kekristenan yang selama ini dikenal. Sampai kita tidak bisa menjelaskan orang. Apalagi kalau orang itu sudah terikat dengan dunia. Mamon, tidak bisa dijelaskan. Dia tidak akan mengerti. Tidak akan nyampe. Dan setan punya banyak permainan di dalam lingkungan kegiatan pelayanan gereja. Yang penting meleset, kata setan. Yang penting meleset, jangan tepat. Sibuklah kamu di gereja, sibuklah kamu di pelayanan, sibuklah kamu di sekolah tinggi teologi, sibuklah kamu dalam kegiatan pendidikan umum. Tapi jangan tepat. Yang penting meleset. Setan itu begitu. Yang penting meleset.
Anda mengerti maksud saya? Yang penting kamu meleset bro, kata setan. Bagus bro, kamu nyumbang gereja banyak-banyak. Bagus bro, kamu jadi full timer. Bagus, kamu aktif dalam kegiatan pelayanan. Punya jabatan itu. Tapi yang penting meleset. Setan itu. Begitu cerdiknya. Bahkan Anda bisa doa, bisa puasa, bisa ikut berbagai kegiatan seperti ini. Tapi yang penting meleset setan itu. Tapi kalau mendengar khotbah seperti ini, setan akan gentar. Karena ditelanjangi. Katakan amin. Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia. Setan tidak akan bisa melawan kita. Dan Roh Kudus akan tolong kita, saudaraku. Supaya kita bisa selesai dengan diri sendiri. Jadi kalau Alkitab berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap selama-lamanya. Artinya yang penting aku selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia, tapi gak selesai dengan Tuhan. Sebab siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kalau aku mengembara, karena aku masih mencari dia. Belum selesai. Masalahmu menjadi kecil, kekasih-kekasih Tuhan. Sons of God, anak-anak Allah. Masalahmu menjadi kecil. Ketika engkau membawa dirimu pada masalah ini. Bagaimana selesai dengan dirimu sendiri. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Tidak apa-apa. Aku sudah selesai dengan diri sendiri. Tapi gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Aku belum selesai dengan Tuhan. Mengkhotbahkan hal ini saya akan ditantang. Saya akan dikondisi untuk menjadi teladan dan contoh. Kalau hanya berkata begini saudara, yuk kita taat kepada Tuhan, itu masih abstrak. Bahkan yuk kita serupa dengan Yesus, macam mana serupa itu. Tapi kalau kita bicara makin tajam, kita dikondisi untuk sungguh-sungguh benar. Di sini banyak anak-anak muda ya. Bahkan saya ketemu dengan siswi tadi cantik-cantik dari Ekumene Christian High School. Aku kagum lihat kalian. SLTA, masih semester 2 atau kelas 1. Pagi jam 5 sudah ada di sini, 5 pagi. Wah, luar biasa. Itu yang membuat saya semangat membuka sekolah di tempat lain. Sekolah menengah teologi, seperti SMA tetapi IPS saja. Di Sumatera, di Medan, juga di Tomohon. Karena rindu ada siswa-siswa seperti ini. Pak Joni Kilapong di sekolahnya sudah bisa diajak siswanya doa 8 jam. Mahasiswa ST Ekumene Jakarta, Medan, dan Kupang harus bisa 8 jam. Saya sedang cari waktu hari Sabtu, Pak. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kita doa. Nanti dipotong untuk break, toilet break, lalu doa lagi. Kalau kita tidak membetot diri kita, nggak bisa keluar kita. Udah terlalu nyaman kita di dunia. Saya ini nyaman, kalau mau nyaman saya nyaman. Saya bukan cukup, saudara. Hidup saya ini secara materi bukan cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tapi apa yang saya miliki semua milik Tuhan. Rumah saya masih kecil. 120-140 meter. Ruang tamu, ruang tengah masih pakai untuk gantungan baju. Karena kurangnya tempat baju. Lihat saja. Tapi saya bisa beli kampus. Berapa miliar kampus yang saya beli. Saya persembahkan untuk Tuhan. Pak Eras mau sombong. Enggak perlu sombong. Anda enggak perlu puji. Enggak perlu muji saya enggak perlu pujian Anda. Enggak perlu. Saya beli mobil mewah sangat mampu. Tapi saya lebih memilih. Saya beli tanah Pak Joni ada di sini. Berapa hektar tanah saya. Saya bangun gedungnya.
Saya belum punya uang, saya panggil kontraktor, bangun, saya cicil nanti. Dibangun sekian miliar, saya cicil tiap bulan. Kalau gereja nggak sanggup, saya nyicil. Kalau sinode sanggup, bayar. Tapi sinode kita itu saldonya pernahnya cuma beberapa belas juta. Sinode kok saldonya berapa belas juta. Karena terus dikeluarkan untuk pelayanan, saudara. Saya yang ngisi terus. Saya mengisi, bukan sok. Saya mengisi uang sinode. Sehingga pada waktu laporan, selama sinode berdiri 5 tahun, separuh lebih semua pembiayaan sinode dari kami. Dari saya. Berapa banyak, saudara, bangun gereja, bangun sekolah. Saya mau dimiskinkan oleh Tuhan. Tapi saya bisa khotbah seperti ini karena saya dimiskinkan oleh Tuhan. Saya bukan orang miskin yang gak bisa beli mobil mewah. Sangat mampu. Allah memberkati saya. Dari mana dapatnya? Mau saya cerita kepada saudara. Yang jelas bukan penyucian uang. Tidak ada keterlibatan orang-orang. Tuhan yang mengatur secara ajaib bagaimana saya mengumpulkan uang rupiah demi rupiah. Orang kasih saya $100, maaf, $20.000, $10.000. Saya simpan terus dari dulu. $100.000 sing, $200.000 sing, saya simpan terus. Saatnya saya lepaskan. Dari brankas yang begitu banyak dolar jadi sepi, tenang. Harus selesai dengan diri sendiri. Siapa yang gak nyet, saudaraku? Dari gepokan dolar 10 ribuan, 1000-an dolar. Yang kalau 2 miliar cuma segini, saudara. Lalu habis total, habis. Nyet. Nggak apa-apa. Tapi Tuhan memberi saya hadiah kebenaran ini. Kenekatan ini. Jadi musafir. Saya mohon Bapak Ibu memahami. Saya menyampaikan ini bukan untuk dapat pujian dikultuskan. Bukan supaya saudara membantu saya. Jangan menghina saya. Kalau sampai ucapan saya bertujuan supaya engkau membantu saya. Itu menghina saya. You are nothing. God is everything. Tuhan segalanya. Tuhan paling marah kalau saya melirik seseorang. Waduh, dia bisa bantu. Tuhan marah. Tuhan tersinggung itu. Sampai saya mimpi-mimpi. Serius. Dapat mimpi dari Tuhan. Ketika kamu makan bersama orang itu, hatimu mengharapkan orang itu. Sampai saya dikasih mimpi. Gemetar saya, saudara. Saya bersaksi Tuhan hadir di sini. Sampai saya gemetar. Aduh Tuhan, ampuni aku. Damai saya dicabut sesaat waktu selesai. Dapat mimpi itu langsung, waduh, kenapa Tuhan ini? Ini artinya apa? Belum tahu waktu dapat mimpi itu. Saya doa. Kamu mau ketemu siapa? Waduh, saya langsung coret. Saya sebutkan nama-nama orang yang saya harapkan bisa membantu saya. Saya coret. Lalu, itu. Bergantung ke Tuhan saja. Dan kalau saudara punya masalah bisnis, lalu saya berharap saudara bisa dapat pertolongan Tuhan. Tidak boleh sedikit pun saya harap. Nanti kalau bisa udah beres dibantu ya, tidak boleh. Tuhan juga marah itu. Kita mengecilkan Tuhan, saudara. Ayo kita pulang. Ayo kita berkemas-kemas. Yuk selesai dengan diri sendiri. Di sini ada dosen-dosen STT Ekumene hadir di sini. Saya ingatkan, jadi berkat untuk mahasiswa. Tunjukkan pola hidup yang selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia. Anda tidak akan dipermalukan. Karena Allah pasti mencukupi kita. Amin. Saudara, harus ada model. Dan saudaralah, sayalah yang harus jadi model. Saya banyak menyimpan rahasia untuk saya.
Orang sering berkata Pak Eras itu boros. Ya, saya suka nolong orang. Tapi saya pelit untuk diri sendiri. Ketika masih aktif dalam bisnis, saya dapat dividen, dolar saya simpan. Tidak seorang pun tahu, termasuk istri saya. Saya cerita setelah berlalu dan uang sudah habis. Saya simpan. Sampai istri anak-anak saya bingung. Kenapa setiap kali keluar negeri ada aja dolar yang dipegang. Selain itu Tuhan juga kirim lewat orang-orang tertentu. Saya simpan. Orang percayakan dolar saya simpan. Ingat, tidak ada orang yang terlibat hukum yang memberi saya uang. Tidak ada. Uang saya bersih. Dalam nama Yesus Kristus bersih. Dalam nama Tuhan semesta alam bersih. Karena saya mengasihi Tuhan walaupun saya tidak sempurna. Orang lihat saya miskin tidak apa-apa. Saya simpan pada waktunya harus saya gunakan. Dan pada saatnya saya gunakan. Pada saatnya saya habisi. Dan saat itu adalah tahun-tahun belakangan setelah GSKI berdiri dan setelah saya ditinggalkan banyak orang di sekitar saya. Saat itulah baru brankas saya buka. Pak Kyong yang paling dekat dengan saya tidak tahu. Ketika ada kampus yang dibangun orang 85-90% selesai. Orang butuh uang jual murah. Saya berkata, Pak beli. Dari mana? Saya beli. Kaget ya. Kok bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena mujizat masih ada. Saya cerita ini Bapak Ibu nggak ada maksud apa-apa. Karena setelah semua saya habisi untuk Tuhan. Saya baru menemukan banyak kebenaran. Saya baru ringan terbang tinggi. Benar, udah saatnya aku pulang. Tapi rasanya belum sekarang karena rasanya kalau saya pulang ini masih belum waktunya. Tapi sudah tidak ada yang saya harapkan lagi. Baru mengerti apa artinya merdeka. Baru tahu. Hanya Engkau yang kunantikan. Harus ada model. Dan ternyata kita menjadi model itu setelah dihajar dengan banyak masalah. Digerus. Jadi saya ingat yang namanya Getsemani. Itu tempat peremukan biji zaitun yang keras. Diremukkan baru bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendakmu lah. Baru bisa khotbah mengenai selesai dengan diri sendiri. Saya bicara sendiri waktu saya berdoa. Selesai dengan diri sendiri, selesai dengan dunia. Belum selesai dengan Tuhan. Jadi kalau Paulus berkata di Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku pilih bersama Tuhan. Tetapi kalau aku masih harus ada di bumi, aku harus memberi buah. Dengan dunia aku sudah selesai. Dengan diriku aku sudah selesai. Tapi dengan Tuhan aku belum selesai. Karena kalau aku hidup, aku memberi buah. Ini model. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Dan mereka yang hidup sama seperti kami. Kami artinya Paulus dan orang-orang yang sekelas dengan dia. Dan saudara jangan merasa karena jemaat belum bisa jadi teladan. Harus jadi model. Model di rumah tanggamu, model di keluarga besarmu, model di perusahaanmu. Baru kita tahu maksud Tuhan. Mereka melihat perbuatanmu. Mustahil kota yang terletak di bukit tersembunyi. Mereka lihat gaya hidupmu, cara hidupmu, model hidupmu. Surga kelihatan. Jadi kalau surga belum kelihatan, ada yang salah dalam hidup kita.
Kita materialistis, kita pelit, kita mau menang sendiri, kita gampang tersinggung, kita masih gila hormat. Nggak bisa jadi model. Yang sudah jadi model saja belum tentu bisa cemerlang. Saudara mau jadi model? Masalah masih kecil, nak. Jalani karena masalah beratmu menggerus manusia lamamu. Mengkikis engkau supaya engkau cemerlang. Saya tahu saudara-saudara di sini kan ada bisnismen yang termasuk lumayan. Saudara sudah lama rusak dengan dunia. Tapi kalau saudara ikuti jalan ini, Anda beruntung. Saya tidak berani berkata saya bertaruh. Tapi kalau boleh ngomong, taruhan sama gua. Kalau you mati, saya mati. Benar gak yang saya ucapkan? You menyesal tidak ikut doa pagi seperti ini. Menyesal tidak engkau puasa bersama saya. Engkau belajar truth.id. Menyesal tidak. Itu pertaruhannya, saudaraku. Amin, saudara. Nanti saudara terus menjadi saksi. Ini toh yang ikut Pak Eras, yang sesat itu. Ya, oke. Saudara senyum aja. Ini modelnya. Jangan mencoba memancarkan terang dengan caramu, biar Tuhan yang memancarkan. Jangan menciptakan kondisi di mana saudara mau menunjukkan Anda punya model lain. Biar Tuhan yang menunjukkan. Karena saudara belajar model seperti yang saya ajarkan, lalu Anda mau berusaha menunjukkan model itu. You salah. Ada kesombongan biasanya begitu. Diam saja. Tuhan mau tampilkan kita atau tidak terserah. Karena lampu yang nyala ditaruh di kaki dia. Yang naruh bukan kamu, yang naruh Tuhan. Dan kota yang terletak di bukit mustahil tersembunyi. Orang baru lihat surga. Tapi selama ini orang lihat kita baru lihat gereja, denominasi, aliran, doktrin, ajaran. Oh yang begini ajarannya A, yang model begini gerejanya B. Tetapi saudara harus menjadi terang. Ketika orang melihat hidupmu, mereka melihat ada surga di atas. Karena Anda memancarkan kemuliaan kerajaan surga. Ketika saudara benar-benar hidup telah selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan dunia. Dunia menawarkan berbagai tampilan. Bukan tidak boleh. Kau perlu kendaraan sudah tua, mogok-mogok, beli. Selesai. Ditawarkan yang lain, wes cukup. Apalagi kalau saya lihat hidup saya. Mobil saya sudah bagus, sangat bagus. Mau kurang apa? Mau lebih bagus lagi? Oh enggak ada. Kurang malah bisa. Yang penting aku bisa jalan. Itu tempatnya di sini. Gak ada orang bisa baca. Pengadilan Tuhan yang akan menelanjangi kita. Jadi pelayan Tuhan. Tuhan bicara satu kalimat ke saya. Kamu mengawal kerajaanku. Jadi dalam penderitaan apapun kita kuat. Karena kita mengawal kerajaan surga. Kita bukan sekedar mengawal keluarga. Bukan mengawal perusahaan kita semata. Mengawal kerajaan Allah. Dan itu buat kita kokoh. Kemuliaan buat Tuhan. Kamu ditindas, kamu diperlakukan tidak adil, kamu kokoh. Kenapa? Aku sedang mengawal kerajaan surga. Ya gitu ya nak. Cari uang sebanyak-banyaknya. Kawal kerajaan surga. Wanita-wanita yang disetting jadi pelacur. Kita setting jadi sekretaris. Tuhan yang memakai kita. Anak-anak muda yang disetting setan menjadi begal. Kita setting jadi hamba Tuhan. Kita mengawal kerajaan surga. Saya sering berkata, Tuhan aku butuh uang bukan ratusan juta. Aku butuh triliun. Tapi Tuhan jawab, sekarang belum Eras. Kamu belum siap terima itu dan orang di sekitarmu belum siap. Nanti kamu dimanfaatkan.
kita bisa memetakan hidup kita ke depan. Sebesar-besarnya. Karena Allah lebih besar dari siapapun. Katakan amin. Yang butuh, yang perlu wadahnya. Seberapa besar kau punya wadah. Punya kapasitas. Makin suci, makin murni, makin tulus. Kau punya kapasitas makin besar. Terlalu besar Allah kita. Miliki belas kasihan. Belas kasihan. Kalau kita lihat orang, saudara, perasaan Tuhan mengalir. Sampai kita nggak bisa marah terhadap orang yang menjahati kita. Kadang-kadang memang kurang stabil. Tapi makin hari kita melihat orang yang menjahati kita pun jadi nggak bisa marah. Aku mengawal kerajaan surga. Dan orang ini patut diselamatkan. Tetapi belum tentu orang jahat ini. Ya, kalaupun dia jadi baik, belum tentu saya percaya di samping saya. Tinggal tunggu bagaimana kehendak Allah. Saya menyembuhkan anak-anak muda ini dari ketulusan hati saya. Saya menyembuhkan orang di sekitar saya dari ketulusan hati. Karena kehadiran Tuhan yang tulus, kehadiran Tuhan yang lemah lembut menyembuhkan orang. Saya belum sempurna, tapi saya mengerti hal ini dan berjuang untuk berubah. Kita naikkan pujian Beri Aku Tempat. Saya tidak tahu di sini sudah masuk belum lagu itu. Beri aku. Bapak Ibu, saudara sekalian, makin kita selesai dengan diri sendiri, selesai dengan dunia, Anda akan merasakan kemesraan dengan Tuhan. Benar, kalau kita masih mencintai dunia, atau mencintai diri sendiri dengan gila hormat, masih mau sanjungan, gak mungkin kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Habis. Harus sampai brokenness, remuk, baru bisa menjadi kekasih Tuhan. Saya minta maaf jika beberapa kesaksian saya hari ini dianggap berlebihan atau lebay. Tuhan yang akan menilai. Kalau ada yang berkata, masa Pak, kalau engkau pegawai bank, kau buka rekening saya, kemana uang itu lari? Apakah uang gereja masuk ke rekening saya? Atau sebaliknya? Lihat, maksud saya mau meneguhkan kesaksian ini, bahwa yang saya lakukan benar. Anda tidak sama seperti saya, dan Anda tidak boleh berbuat hal yang sama, karena masing-masing kita beda. Tapi pada intinya, dengar suara Roh Tuhan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara masing-masing. Katakan amin. Sekali lagi saya minta maaf jika engkau merasa yang saya sampaikan kurang atau tidak memberkati. Tapi saya mesti menyampaikannya. Paulus berkata, aku kerja keras membuat kemah. Dari hasil uangku kupakai untuk ongkos perjalananku dan ongkos perjalanan teman-temanku. Bukan kesombongan. Dia mau menunjukkan bagaimana hidupnya dipersembahkan tanpa batas untuk Tuhan. Harus ada model. Dan saya beritahu kepada saudara. Kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri. Ini dunia yang terbuka. Orang bank tahu berapa jumlah uang kita, kemana uang kita, dari mana kita dapat. Ini dunia yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jejak digital tidak bisa dihapus. Mau bohong, tahu. Harus ada model. Dan model ini yang membuat orang melihat betul. Tidak mungkin dia bohong tidak mungkin dia menderita demi kebohongan. Tidak mungkin dia menderita demi hanya sanjungan kecil. Tapi karena demi kerajaan surga,
kita rela kehilangan apapun. Katakan amin. Ke depan kita akan lebih sungguh-sungguh. Saya belum umumkan hari minggu depan hari apa puasanya ya. Mungkin Selasa lagi atau Rabu. Kalau Rabu berarti atau Selasa Rabu, saya belum lihat jadwalnya nih. Kalau Rabu berarti kita bikin doa, Rabu malam kita bikin doa. 6:30 karena jam 5 saya mesti mengajar. Ya, kalau saudara tidak bisa tiap hari keluar rumah karena harus ada ngurus rumah tangga dan pekerjaan, enggak usah mesti keluar rumah. Tapi saya belum umumkan ya saudara. Jadi setiap minggu selalu ada puasa 1 hari atau 2 hari ya. Saya mengerti anak-anak saya udah sekolah, kuliah pagi sampai sore, malamnya doa lagi. Aduh kadang-kadang capek-capek, ngantuk-ngantuk. Tapi gak lama nak, gak lama. Hanya 4 tahun, 3 tahun setengah. Setelah itu kamu lulus ya. Lulus nikah ya. Dengan Tuhan di surga maksudnya ya. Di pesta perkawinan anak domba Allah ya. Kita bertemu dengan Tuhan dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Jadi gak menikah gak apa-apa ya. Loh kok yang manggut cuma beberapa orang? Udah punya pacar ya? Oh belum. Kamu disayang banget sama Pak Eras, ikut jemaat pun ikut menyayang kamu. Ya, ada yang kirim sate gitu kan? Itu karena jemaat sayang kepada kamu ya. Ada yang kirim daging, dagingnya juga daging import lagi. Waduh, nanti saya kirim tahu ya nak. Sehat ya tahu. Lalu sayur mayur dari kebun istri saya karena ada usaha hidroponik itu. Kita sering kirim ke beberapa supermarket, tapi juga kirim ke asrama ya. Oke, nanti dikirim lagi. Ke depan kami ada usaha lagi ayam organik, ayam probiotik. Nanti kamu makan ayam probiotik. Rasanya seperti ayam kampung. Hauce, cente. Bapak Ibu, senang kita bersama-sama. Anda kok seperti kelenger? Enggak ya? Engkau yang ku cinta. Oke ya. Yuk. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Betapa kami bahagia dan bersyukur pada pagi hari ini. Betapa kami mengagumi akan kebesaran, kemahakuasaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab itu, terima segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Begitu sangat kita butuhkan. Untuk terus mencintai Dia, menghormati Dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan terus menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus